cantik di negeriku Indonesia. Aku takkan bisa sudahi lagi perempuan yang lainnya. Kembali lagi di akan mengatasi masalah tanpa Pada bulan Februari 2015 baru-baru ini ada muncul wacana untuk menerapkan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan di sekolah menengah atas daerah Jember dan Sumatera. Dan juga baru-baru ini juga ada untuk misalnya masuk ke TNI juga dites keperawanannya. Ini menurut Cipan seperti apa? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak. Silakan, Cipan. Saya Cici Panda, saya dari Bank Aku Tak Mau Jadi Simpenan atau disingkat Bangku Taman. Bangku Taman. Jadi gini loh Pak, sebenarnya kan tes ini tujuannya baik. Iya. Pengennya mencari wanita yang katanya kalau masih perawan itu, kita ngomongin masih perawan, maksudnya sini, gini. Ketidakperawanan yang hilang karena konteks berhubungan seksual sebelum nikah, itu kan dinilai berarti secara moral, secara iman, itu kan berarti gak bagus katanya. Jadi sebenarnya tes ini tuh tujuannya baik. Iya. Tapi setiap orang masalahnya punya pandangan masing-masing Pak. Itu yang akhirnya menjadi pro dan kontra. Saya pengen sedikit menanggapi masalah kalau mencari istri yang perawan. Tadi kayak kata Ronald bilang, yang disegel itu lebih enak, yang fresh itu lebih enak. Buat saya, laki-laki mencari perawan untuk menjadi istri sah-sah aja. Tapi pastikan kalau dirinya juga perjaka ting-ting. Ibaratnya kalau misalnya dia sendiri udah gak perjaka kemudian nyari yang perawan kan kayak maling, teriak maling. Jadi pastikan Anda perjaka baru boleh cari perawan. Itu baru kalau yang namanya mau nyari adil. istri. Itu mau nyari istri. Tapi kalau untuk misalkan yang tes TNI, saya mah setuju-setuju aja. Ngapain sih hal kayak gitu diributin? Kalau memang misalnya mau dijadikan salah satu syarat kelulusan, sok atuh. Nanti kan kita tinggal lihat endingnya. Apakah TNI nanti jadi kewalahan karena kekurangan tentara perempuan? Berarti? Banyak yang nggak perawan dong. Nah, ya udah dibiarin dulu aja, Pak. Boleh dicatat nggak siapa aja yang nggak perawan? Gimana saya tahu? Saya kan nggak melaksanakan tes ya. Iya, iya. Bapak lebih pilih mana? Mendingan punya tentara yang tidak perawan atau tentara yang gangguan jiwa? Ya kan tes nggak mungkin dong. Ya berarti kan maksudnya lebih baik misalnya coba difokusin lebih baik. Coba gimana kalau tes kejiwaannya? Itu kan jauh Udah lebih pasti kalau itu penting. pasti. Itu syarat yang pertama juga itu ada tes kejiwaan. Oh, ada juga ya Pak? Ya iyalah Oh, saya pasti. pikir jiwanya nggak dites, cuman perawannya doang. Ya enggak dong. Wah, ini Anda nggak lulus berarti Gak lulus apa Pak? TNI. Lo emang saya nggak pernah daftar? Nah itu masalahnya. Tapi kalau buat saya ini sah-sah aja sebenarnya sih Pak. Ya udah biarin aja sih kalau dia mau tes perawan. Itu kan hak-haknya dia. Kenapa mesti diributin? Jadi Mas, Anda memperbolehkan yang seperti itu karena institusi yang seperti itu ya emang terserah dia lah. Itu terserah dia. Kalau sampai ternyata institusi itu kemudian kewalahan karena tidak bisa mendapatkan kandidat yang baik, ya itu juga resiko yang harus dia tanggung. Saya setuju kalau Kenapa begitu. mesti Dan juga dipusingin? pastinya saya tambahin, saya setuju. Dan pastinya juga gini, kalau seandainya ada perempuan yang tidak terima dengan adanya tes keperawanan untuk salah satu institusi gitu, ya udah dia nggak usah aja mendaftar kalau dia nggak terima. Kalau diterima ya dia jalani gitu aja sih. Dan nggak repot ya nggak? Iya. Dok, emang ada alat itu untuk mengetahui dia perawan atau Dari tidak? mana dok bisa tahu itu kita? Sebenarnya itu kita bisa lihat, tapi tidak semua dokter juga bisa tahu apakah robeknya selaput darah itu akibat hubungan seks ataukah akibat sebab-sebab yang lain. Ya, jadi seseorang itu bisa kehilangan atau robeknya selaput darah pertama karena masturbasi. Yang kedua karena keputihan yang menaun, itu juga bisa retak kemudian robek. Ketiga jatuh dari sepeda. Ya, keempat olahraga-olahraga yang bisa menghilangkan atau merobek selaput darah seperti balet, taekwondo, naik kuda. Letak selaput darah itu begitu dekat dengan liang kemaluan. Ya, jadi mau asal daerah itu tersentuh saja, ya ada benda tumpul masuk itu robek, sudah pasti. Mengenai perlu nggak sih di tes keperawanan, saya kira yang merusak perawan-perawan itu kan bukannya singkong ataupun timun kan, para laki-laki juga, ya kan? Jadi menurut saya
Ya harusnya ya dalam era emansipasi seperti itu ya nggak perlu, karena itu kan dikaitkan, saya setuju banget, dikaitkan dengan pekerjaan. Ya, jadi belum tentu orang yang nggak perawan itu kemudian pekerjaannya itu lebih jelek daripada orang yang masih perawan. Yang masih perawan. Ya, Tapi jadi mungkin kalau begini Dok, sebenarnya tes ini dari dulu juga sudah Sudah dilakukan. ada. Iya. Sudah Dan itu berlaku. bukan yang menentukan lulus atau tidak. Iya betul. Itu hanya untuk mengetahui Salah satu. statusnya. Iya. Jadi bukan menentukan kalau kamu nggak perawan nggak lulus. Nggak diterima. Bukan juga. saya dapat beberapa pasien nggak lulus hanya karena tes itu gagal. Mungkin giginya lubang karena dimasukin 2 jari tadi. Mungkin karena itu juga. Tapi dok, Ya. mau tanya aja, itu kan untuk kalau kita mau bekerja, nah ada nggak sih ada calon pasangan suami istri datang ke dokter konsultasi untuk suaminya nganterin, ini istri saya masih perawan nggak? Kalau masih perawan, saya mau. Kalau nggak, saya nggak mau. Nomor pernah satu, nggak? pernah. Iya, calon istri. Saya tanya dulu, kamu sendiri masih perjaka apa enggak? Nah. Kalau kamu masih perjaka, saya akan periksa. Dokter periksa nggak lakinya? Bukan, saya akan tanya dulu. Kan Ya kamu dok, perjaka. namanya juga laki-laki. Oke, kalau kamu ngerasa kamu nggak mau menjawab bahwa kamu masih perjaka, lebih baik nggak usah diperiksa. Karena nggak adil dong. Seorang perjaka berhak mendapatkan perawan, tapi seorang yang tidak perjaka tidak berhak Tapi kan mendapatkan cara seorang tolak perawan. ukur perawan kita tahu dia perjaka atau nggak dari mana dok? Pengakuan dia kan pasti akan bilang. Dia bilang dong. Kalau nggak jujur, kayak Pak Jarwo kan nggak pernah jujur. Ya, Tapi kan keriput juga belum tentu menentukan perjaka atau tidak ya. Iya. Pak Denny. Enggak ada hubungannya keriput itu Ada, Pak. ngomong Pak Denny. Jadi sebenarnya biasanya seharusnya sebelum menikah memang harus ke dokter terlebih dahulu, yaitu untuk diperiksakan secara kesehatannya. bukan tes keperawanan. Bukan, Dokter tetapi tes premarital kesehatan. check-up. Iya. Lebih kesehatannya bagaimana nanti untuk Iya, misalnya untuk betul. keturunan yang seperti itu. Jadi konsultasi sebagai pengetahuan untuk menghadapi pernikahan nanti. Lagian juga Pak Denny, apa hubungannya juga tes keperawanan untuk masuk tentara Pak Denny? Jadi saya tidak setuju dengan adanya tes keperawanan itu karena tes itu berarti kan menyentuh secara langsung dan dilakukan dengan berbagai cara. Analoginya seperti ini, misalnya tes akhir semester. Itu maka siswa harus menyentuh lembar soal dan lembar jawaban. Iya, Paham? paham. Oke. Kemudian tes mikrofon. Maka tangan harus memegang mikrofon lalu mendekatkan pada mulut. Iya. Jauh bisa gini nih. Berarti ada sentuhan di situ. Kemudian tes drive. Maka orang harus menaiki kendaraan itu. Nah, apakah orang yang dites keperawanan itu mau dilakukan seperti itu? Kan tidak. Tapi Bapak, Saya ke Cipan dulu ya. saya akan kasih tahu ini adalah pengetahuan penting untuk pemirsa di rumah. Anda tidak perawan, jangan khawatir. Ada Tonsipa atau Konsi Cipanda. Saya menjual berbagai jenis obat yang bisa membuat Anda kembali perawan. Obat pertama Bapak, ini bentuknya lotion, paling mahal, paling ampuh, terbuat dari getah pohon terbatas. Hingga saat ini keberadaan pohon tersebut belum diketahui, jadi saya sendiri juga nggak tahu, jadi obatnya belum ada Pak yang itu Pak ya. Belum tersedia. Belum tersedia. Ini Pak, yang ada adalah obat kedua. Ini sistemnya cukup disemprot. Oh, ini Ini disemprot. nama obatnya prot-prot. Sekali disemprot, langsung bret. Ci, saya boleh tanya, Ci. Ci, boleh tanya. Ya Pak. Cici udah nyoba belum? Udah. Saya sudah Kalau yang jual saja meragukan apa yang dijual, Anda bisa meyakinkan pembeli bagaimana? Saya sudah mencoba sendiri Pak. Udah mencoba dia prot-prot. Membuat perawan kembali ini- dilakukan tindakan Ini operasi bisa. selama Ini bisa. tidak Ini bisa. Ini palsu, Bisa Dok. dokter. Wah, palsu. Wah,
bohongin. Anda palsu berarti. Berarti kasihan suami Anda sudah Anda bohongin. Mesti diingat juga, seorang tuh kehilangan perawan tuh karena apa? Hampir semua wanita yang kehilangan keperawan tuh umumnya dibohong-bohongi oleh para lelaki. Iya Pak, tapi kan masalahnya kita hidup di negara yang perawan itu kayaknya penting banget Pak. Makanya saya sebagai orang yang melihat betapa Benar. pentingnya perawan itu, kita harus mencari peluang di sini Pak. Ini langsung laris manis Pak, karena gimana masalahnya kita menghadapi masyarakat yang ternyata menghadapi menilai orang, oh perawan itu berarti dia baik, ya udah kita siasatin aja. Palsu Cipan, berarti. palsu. Apa yang palsu? Jangan percaya apa yang dikatakan oleh Cipan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Itu kan dinilai berarti secara moral, secara iman, itu kan berarti gak bagus katanya. Jadi sebenarnya tes ini tuh tujuannya baik. Iya. Tapi setiap orang masalahnya punya pandangan masing-masing Pak. Itu yang akhirnya menjadi pro dan kontra. Saya pengen sedikit menanggapi masalah kalau mencari istri yang perawan. Tadi kayak kata Ronald bilang, yang disegel itu lebih enak, yang fresh itu lebih enak. Buat saya, laki-laki mencari perawan untuk menjadi istri sah-sah aja. Tapi pastikan kalau dirinya juga perjaka ting-ting. Ibaratnya kalau misalnya dia sendiri udah gak perjaka kemudian nyari yang perawan kan kayak maling, teriak maling. Jadi pastikan Anda perjaka baru boleh cari perawan. Itu baru kalau namanya yang mau nyari adil. istri. Itu mau nyari istri. Tapi kalau untuk misalkan yang tes TNI, saya mah setuju-setuju aja. Ngapain sih hal kayak gitu diributin? Kalau memang misalnya mau dijadikan salah satu syarat kelulusan, sok atuh. Nanti kan kita tinggal lihat endingnya. Apakah TNI nanti jadi kewalahan karena kekurangan tentara perempuan? Berarti? Banyak yang nggak perawan dong. Nah, ya udah dibiarin dulu aja, Pak. Dari dulu juga sudah Sudah ada. dilakukan. Iya. Sudah Dan berlaku. itu bukan yang menentukan lulus atau tidak. Iya betul. Itu hanya untuk mengetahui Salah satu. statusnya. Iya. Jadi bukan menentukan kalau kamu nggak perawan nggak lulus. Nggak diterima. Bukan juga. Saya dapat beberapa pasien nggak lulus hanya karena tes itu gagal. Mungkin giginya lubang karena dimasukin 2 jari tadi. Mungkin karena itu juga. Tapi dok, mau tanya aja, itu kan untuk kalau kita mau bekerja, nah ada nggak sih ada calon pasangan suami istri datang ke dokter konsultasi untuk suaminya nganterin, ini istri saya masih perawan nggak? Kalau masih perawan, saya mau, kalau nggak saya nggak mau. Nomor pernah nggak? satu pernah. Iya, calon istri. Saya tanya dulu, kamu sendiri masih perjaka apa enggak? Nah. Kalau kamu masih perjaka, saya akan periksa. Dokter periksa nggak lakinya? Bukan, saya akan tanya dulu. Kan Ya kamu dok, perjaka. namanya juga laki-laki. Oke, kalau kamu ngerasa kamu nggak mau menjawab bahwa kamu masih perjaka, lebih baik nggak usah diperiksa. Karena nggak adil dong. Seorang perjaka berhak mendapatkan perawan, tapi seorang yang tidak perjaka tidak berhak Tapi kan mendapatkan cara seorang tolak perawan. ukur perawan kita tahu dia perjaka atau nggak dari mana dok? Pengakuan dia kan pasti akan bilang. Dia bilang dong. Kalau nggak jujur, kayak Pak Jarwo kan nggak pernah jujur. Ya, Tapi kan keriput juga belum tentu menentukan perjaka atau tidak ya. Boleh dicatat nggak siapa aja yang nggak perawan? Gimana saya tahu? Saya kan nggak melaksanakan tesnya. Iya, iya. Bapak lebih pilih mana? Mendingan punya tentara yang tidak perawan atau tentara yang gangguan jiwa? Ya kan tes nggak mungkin dong. Ya berarti kan maksudnya lebih baik misalnya coba difokusin lebih baik. Coba gimana kalau tes kejiwaannya? Itu kan Udah jauh lebih pasti kalau itu penting. pasti itu syarat yang pertama juga itu ada tes Oh, kejiwaan. ada juga ya Pak? Ya iyalah Oh, saya pasti. pikir jiwanya nggak dites, cuman perawannya doang. Ya enggak dong. Wah, ini Anda nggak lulus berarti Gak lulus apa Pak? TNI. Lo emang saya nggak pernah daftar? Nah itu masalahnya. Tapi kalau buat saya ini sah-sah aja sebenarnya sih Pak. Ya udah biarin aja sih kalau dia mau tes perawan. Itu kan hak-haknya dia. Kenapa mesti diributin? Jadi Mas Anda memperbolehkan yang seperti itu karena institusi yang seperti itu ya emang terserah dia lah. Itu terserah dia. Kalau sampai ternyata institusi itu kemudian kewalahan karena tidak bisa mendapatkan kandidat yang baik, ya itu juga resiko yang harus dia tanggung. Saya setuju kalau Kenapa begitu. Dan mesti juga dipusingin? pastinya saya tambahin, saya setuju. Dan pastinya juga gini, kalau seandainya ada perempuan yang tidak terima dengan adanya tes keperawanan untuk salah satu institusi gitu, ya udah dia nggak usah aja mendaftar kalau dia nggak terima. Kalau diterima ya dia jalani, gitu aja sih. Dan nggak repot ya nggak? Iya. Dok, emang ada alat itu untuk mengetahui dia perawan atau Buat kali jadi di negeriku Indonesia. Aku takkan bisa sudahi lagi perempuan yang lain.
mengatasi masalah tanpa Pada bulan Februari 2015 baru-baru ini ada muncul wacana untuk menerapkan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan di sekolah menengah atas daerah Jember dan Sumatera. Dan juga baru-baru ini juga ada untuk misalnya masuk ke TNI juga dites keperawanannya. Ini menurut Cipan seperti apa? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak. Silakan, Cipan. Saya Cici Panda, saya dari Bank Aku Tak Mau Jadi Simpenan atau disingkat Bangku Taman. Bangku Taman. Jadi gini loh Pak, sebenarnya kan tes ini tujuannya baik. Iya. Pengennya mencari wanita yang katanya kalau masih perawan itu, kita ngomongin masih perawan, maksudnya sini, gini. Ketidakperawanan yang hilang karena konteks berhubungan seksual sebelum nikah. Dari mana dok bisa tahu itu kita? Sebenarnya itu kita bisa lihat, tapi tidak semua dokter juga bisa tahu apakah robeknya selaput darah itu akibat hubungan seks ataukah akibat sebab-sebab yang lain. Ya, jadi seseorang itu bisa kehilangan atau robeknya selaput darah pertama karena masturbasi. Yang kedua karena keputihan yang menaun, itu juga bisa retak kemudian robek. Ketiga jatuh dari sepeda. Ya, keempat olahraga-olahraga yang bisa menghilangkan atau merobek selaput darah seperti balet, taekwondo, naik kuda. Letak selaput darah itu begitu dekat dengan liang kemaluan. Ya, jadi mau asal daerah itu tersentuh saja, ya ada benda tumpul masuk itu robek, sudah pasti. Mengenai perlu nggak sih di tes keperawanan, saya kira yang merusak perawan-perawan itu kan bukannya singkong ataupun timun kan, para laki-laki juga, ya kan? Jadi menurut saya ya harusnya ya dalam era emansipasi seperti itu ya nggak perlu, karena itu kan dikaitkan, saya setuju banget, dikaitkan dengan pekerjaan. Ya, jadi belum tentu orang yang nggak perawan itu kemudian pekerjaannya itu lebih jelek daripada orang yang masih perawan. Yang masih perawan. Ya, jadi kalau begini dok, sebenarnya tes ini